Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang sekali kami boleh kembali hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara dengan tema yang baru, dengan pengertian yang baru, dan saya percaya ada berkat yang baru di sepanjang bulan Oktober ini bagi setiap kita. Selamat datang di acara Leadership Talk, di mana bulan ini maka kita akan bicara mengenai koneksi ilahi membawa hubungan mulia. Apa dan bagaimana percakapan kita sepanjang bulan ini menjadi tuntunan kita. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, kita bergabung bersama-sama dan tidak mengganti channel Bapak Ibu Saudara dan menyaksikan apa yang menjadi tanggapan, apa yang menjadi tuntunan buat kita sepanjang bulan ini. Dan tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, mari saya mengajak kita untuk menyapa para narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing bagi kita semua. Dan hari ini ada narasumber kita yang pertama, Shalom Pak Bambang. Shalom. Orang tua yang kita kasih, selamat datang Pak. Terima kasih buat waktu yang telah Bapak sediakan buat kami, hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini. Dan selanjutnya narasumber kita berikutnya adalah gembala sidang kita yang kita hormati. Shalom Pak Edi. Shalom. Apa kabar Pak? Tuhan luar biasa, baik. Wah, terima kasih Pak buat kesempatannya, terima kasih buat waktu yang disediakan. Dan narasumber berikutnya tidak asing juga bagi kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus. Apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih. Bapak sehat? Puji Tuhan. Beliau ini mewakili dari STT Pelita Kebenaran yang sekaligus teolog. Ya, nanti kita akan banyak belajar dan bagaimana dikupas mengenai tema demi tema yang ada. Dan saat ini tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, mungkin saya berikan pertanyaan pertama kepada Pak Bambang sebagai orang tua sekaligus gembala pembina. Pak, kita tahu sama-sama bahwa tema dari sepanjang tahun kita di 5786 ini adalah PFAF, yaitu Divine Connection dan Great Joy. Dan Alkitab mencatat bahwa di kitab 1 Timotius pasal 25 yang intinya berkata, sebab hanya ada satu Allah dan hanya satu pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu Yesus Kristus. Sementara Pak, di bulan Oktober ini maka tema kita itu, tema gereja kita tentunya, ini berbicara tentang koneksi ilahi membawa hubungan mulia. Atau disebut dengan noble relationship, yaitu hubungan horizontal dengan yang mulia. Dan itu diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-7. Izinkan saya baca ya Pak. Berkata begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, ada di dalam terang, maka kita ini beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Pak, pertanyaannya ini begini Pak, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan acara ini? Silakan Pak. Panggilan yang tertinggi yang diberikan oleh Bapa itu kepada kita, Ben, itu kita bisa lihat dari surat 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9, yaitu Tuhan panggil kita untuk masuk dalam satu persekutuan. Yaitu kita dipanggil untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, dan kita juga dipanggil untuk bersekutu dengan sesama. Tetapi pada hari-hari terakhir, maka Alkitab juga menubuatkan akan datang satu masa yang sukar. Nah, kenapa masa yang sukar itu bisa melanda seluruh dunia? Oleh karena menjelang kedatangan Tuhan, yang pertama itu akan muncul para penyesat. Ada guru-guru palsu, ada nabi-nabi palsu, ada mesias palsu, dan mereka memiliki satu visi dan misi untuk mengadu domba antara gereja satu dengan gereja lain, antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya, antara orang yang berbeda suku dan lain sebagainya. Sehingga pada hari-hari terakhir juga tercatat dalam Alkitab, deru peperangan akan terdengar di mana-mana. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Sehingga benturan antara masyarakat
itu akan makin intens pada hari-hari terakhir. Nah, oleh sebab itu saya terpanggil untuk mengangkat tema yang kita akan bahas nih pada saat ini, yakni divine connection seharusnya melahirkan itu noble relationship, hubungan yang mulia. Nah, saya percaya pada hari-hari terakhir, nah Tuhan akan mengirimkan roh dan kuasa Elia, yaitu untuk memulihkan hubungan yang rusak ini. Memulihkan hubungan antara bapak dan anak, antara bapak dan anak, dan juga memulihkan hubungan sesama. Nah, saya mau ambil contoh dari pengalaman saya mengembalakan gereja ini selama 32 tahun dan 33 tahun saat ini. Jadi nggak mudah. Pak Edi saya kira bisa cerita banyak. Kita berjalan selama 32 tahun, satu perjalanan yang sangat panjang dalam satu hubungan organisasi. Jadi dalam organisasi itu kan ada hierarki ya Pak ya. Ada hierarki, ada yang pemimpin, ada yang dipimpin, ada atasan, ada bawahan. Nah ini nggak mudah. Ya, apalagi kalau organisasi yang kita pimpin itu makin lama makin besar. Contoh nih, nah kehidupan antara Abraham dan Lot. Jadi waktu mereka keluar dari Ur Kasdim, nah maka mereka baik-baik aja. Tapi begitu kemudian mereka diberkati dan mereka menjadi besar, ya, nah maka timbullah permasalahan. Permasalahan ini bukan terletak pada Abraham dan Lotnya nih. Nah kita nggak dengar tuh Abraham dengan Lot bertengkar. Tapi yang bertengkar adalah anak-anak yang ada di bawah. Nah waktu saya masih muda nih Ben, ya, saya mengalami tekanan. Nah disalah mengerti oleh pemimpin, nggak masalah. Kita kuat untuk menahan itu. Karena kita masih melihat ke depannya itu, wah Tuhan janjikan sesuatu yang sangat besar dan ini harga yang kita mesti bayar. But kalau kita ini sudah besar Ben, untuk tetap menjaga unity dan berjalan bersama-sama nggak gampang. Nah kenapa? Sama seperti Abraham dan Lot. Yang marah itu bukan Abraham dan Lotnya, yang marah itu anak-anak di bawah. Jadi kalau saya ini terlalu keras nih dengan Pak Edi nih, saya kemudian neken Pak Edi dengan tangan besi. Nah mungkin Pak Edi bisa terima, tetapi anak-anak itu yang tidak bisa terima. Anak-anak yang lahir dari pelayanan Pak Edi, ini yang gak bisa terima. Yang mengakibatkan, nah gereja itu atau satu organisasi begitu besar itu pecah berkeping-keping. Dan muncullah organisasi yang lain. Demikian juga dengan gereja. Coba bayangkan, sekarang ini sudah ada 350 sinode di Indonesia. Dan itu menjadi pertanyaan, dari mana sinode ini lahir? Dan bukan rahasia, sinode-sinode ini lahir justru dari perpecahan. Nah, kenapa kita mengangkat tema bahwa hubungan dengan Tuhan akan melahirkan hubungan yang mulia dengan sesama? Nah, kita mesti kembali sekarang kepada konteks bagaimana Tuhan itu bekerja sama dengan kita. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15, nah sekalipun Allah itu pencipta kita, Allah yang memiliki surga dan bumi, maka Tuhan mengajak Adam dan Hawa menjadi mitra. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, dicatat bahwa manusia itu disebut a companion, partnership bersama dengan Tuhan. Nah, spirit seperti ini dan misi seperti ini yang kita mesti pertahankan. Dan itu yang saya lakukan itu dalam pelayanan kita di gereja kita selama 33 tahun. Saya tidak pernah menganggap Pak Edi itu bawahan saya, Pak Robert bawahan saya, Pak Ahu itu bawahan saya. Tapi saya menganggap bahwa semua founder itu adalah mitra kerja. Nah ini yang kita kemudian juga harus sosialisasikan kepada bangsa dan negeri ini. Nah kenapa? Insiden pada bulan Agustus yang lalu, demo
yang mengakibatkan penjarahan dan perusakan daripada rumah beberapa pejabat tertentu. Ya, kita sesalkan hal itu. Kita tidak mendukung maksudnya tindakan-tindakan yang anarkis. Tetapi di balik daripada peristiwa itu ada pesan moral yang kita mesti tangkap. Bahwa negara ini tidak bisa lagi berpatokan pada sistem pemerintahan demokrasi feodal. Nah, di mana rakyat memberikan kepercayaan kepada para pemimpin dan pemimpin menyalahgunakan kepercayaan daripada masyarakat untuk kepentingan golongan dan kelompok tertentu. Nah, kita harus kemudian menjadi mitra. Pemerintah itu mitra dengan rakyatnya, gereja menjadi mitra dengan pemerintah, dan seterusnya. Nah, kiranya talkshow ini bisa melahirkan satu pemikiran yang akan membawa bangsa dan negeri kita, gereja kita, ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Bambang. Bagaimana? Mungkin Pak Robert atau Pak Edi? Ya, baik. Bapak menjelaskan mengapa tema Divine Connections brings noble relation ini akan menjadi renungan dan pembahasan kita sepanjang bulan Oktober ini, dan saya pikir apa yang beliau angkat dan jelaskan pada hari ini begitu jelas tentang persekutuan yang memang Alkitab ajarkan harus ada, dan kemitraan yang harus kita pelihara sampai hari ini dan seterusnya. Menarik sekali karena Bapak juga memberikan ayatnya sebagai guideline buat kita yang diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 tadi yang Ben bacakan, yang bicara tentang persekutuan tadi. Yaitu ayat ini berkata, jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Kita gak bisa melakukan persekutuan kalau gak hidup dalam terang. Itulah dia divine tadi, divinity, divine connection. Gereja gak mampu melakukannya, hubungan kita gak akan bisa mampu berjalan dengan baik kalau kita hidup di luar terang itu. Jadi kembali ke ayat ini begitu jelas, dan Yohanes mengangkat ini sebagai penulis, walaupun namanya gak disebut di dalam surat Yohanes. Di luar Paulus, Yohanes ini adalah orang kedua, rasul kedua yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru, ada 5. Injil Yohanes, kemudian ketiga surat, ditambah dengan Wahyu, itu semua adalah Yohanes, orang yang sangat dekat dengan Kristus dan luar biasa sekali. Walaupun namanya nggak disebut, tetapi bapak-bapak gereja di abad yang kedua seperti Papias, Irenaeus, kemudian Tertullianus, Clemens, Alexandria, ini bicara bahwa Yohanes ini penulis kelima kitab suci Perjanjian Baru tadi. Nah, menarik tadi saya kembali kepada konteks kenapa Yohanes mengangkat isu ini justru di awal nih, 1 Yohanes 1 ayat 7, karena dia sedang bicara. Sebenarnya tema dan ujung tombak kenapa surat 1 Yohanes ini lahir, itu karena dia sedang ingin memberantas sebuah aliran yang sesat yang ingin merusak persekutuan tadi, hubungan tadi, sehingga membuat jemaat yang pada waktu itu yang udah terima Kristus mulai pecah gitu. Jadi Yohanes menulis surat ini untuk memberantas paham agnostik, nama paham itu agnostik ya. Jadi yang sifatnya sangat mengandalkan ilmu pengetahuan, filosofi, dan ini berasal dari filsafat-filsafat Yunani. Jadi filosofers mereka. Jadi hal-hal yang sifatnya rohani dianggap second class gitu. Nah, ini yang diangkat oleh Yohanes untuk mengajar jemaat warga orang percaya pada waktu itu, sekitar saya baca penulisannya sekitar tahun 80-an Masehi, surat Yohanes ini. Jadi dia mengangkat isu itu. Makanya kalau kita perhatikan 1 Yohanes dan sampai kepada pasal 1 sampai pasal yang keempat, kelima, kata kunci yang dia pakai itu adalah tentang kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang terkasih,
Ya, anak-anakku yang terkasih. Karena Yohanes menulis kitab suci, surat Yohanes itu pada usia yang sudah lanjut kan, udah tua, umurnya 80-an waktu dia menulis itu. Jadi memang sesuatu yang pantas sekali sebagai orang yang begitu senior, dia menganggap banyak. Kadang saudara, brethren, tapi kadang dia pakai anak-anakku yang terkasih. Jadi ini menarik sekali. Maka dari situ kita sama-sama mengerti. Saya berharap dalam bulan ini, Oktober nanti, tema ini akan membangun setelah kita bicara soal divine connection secara vertikal. Tapi kita juga akan bicara mengenai noble relation secara horizontal. Dan ini salib, inilah dia salib. Ke atas dan ke samping, keseimbangan. Jadi kita nggak hanya bicara soal Tuhan melulu, tapi kita juga bicara tentang pentingnya menjaga hubungan satu dengan yang lain. Jadi iman Kristen ini tumpul, iman Kristen kehilangan jantungnya kalau nggak ada kasih. Ya, jadi kasih seperti Paulus juga mengatakan yang terbesar itu adalah kasih, itu makanya bolak-balik kalau kita baca di surat Yohanes itu menonjol sekali kata kasih. Saya ngambil 2 ayat saja, 1 Yohanes 3:11. Inilah berita yang kamu dengar dari mulanya, yaitu kita harus saling mengasihi. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 7-8, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. God is love. Jadi dengan memiliki koneksi dengan Kristus sebagai Tuhan yang kita sembah, saya percaya sifat-sifat Tuhan itu, sifat-sifat Kristus, ya itu akan mengalir, mengasihi, mengampuni, ya kan, menolong, sifat-sifat itu. Saya pikir itulah yang Yohanes katakan tadi, sifat-sifat terang. Kita berada di dalam persekutuan, di dalam terang. Dan kalau tidak berada di dalam persekutuan, dalam terang itu kita nggak akan mampu menghadirkan sifat-sifat yang mulia tadi. Jadi kira-kira mungkin itu secara konteks. Terima kasih Pak Robert. Gimana Pak Edi? Ya, tema yang bulan ini diangkat yang berbicara tentang hubungan yang mulia. Ini memang saya berpikir akan menjadi tema yang banyak dipelajari dan menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Karena kalau kita lihat perjalanan daripada komunitas kehidupan manusia di dunia ini, begitu banyak problem itu muncul oleh karena permasalahan dalam hubungan. Hubungan di antara keluarga, orang tua dan anak yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, hubungan bapak dan anak dan bapak, anak dan orang tua, hubungan di antara saudara, kakak beradik, dan kemudian hubungan di antara pertemanan satu dengan yang lain. Bahkan sampai akhirnya mengarah kepada hubungan di antara agama, di antara satu agama sendiri, satu kepercayaan sendiri, dan bahkan masuk di dalam gereja. Nah, dosa ini adalah penghalang sebetulnya untuk kemudian orang itu bisa bersekutu satu dengan yang lain. Pada waktu kita tinggal di dalam dosa, maka dosa ini membuat hidup satu dengan yang lain, hubungan satu dengan yang lain ini renggang. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita membaca dari Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-23-24. Jadi, tinggalkanlah persembahanmu kalau kamu masih kemudian memiliki problem satu dengan yang lain. Artinya kan Tuhan itu ingin bahwa kita itu betul-betul bisa bersekutu satu dengan yang lain. Dan kemudian kita juga bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau kemudian kita punya problem dalam hal itu, cepat untuk kemudian diselesaikan. Permasalahan yang dialami hari ini begitu kompleks sekali. Karena dengan terbukanya media sosial, dengan kemudian orang mulai masuk di dalam dunia yang berbeda lewat teknologi, maka perselisihan, ketersinggungan, dan sebagainya itu terpampang muncul semuanya.
Nah, tema dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 mengajak kita untuk bersekutu di dalam terang. Ada keterbukaan dan kemudian ada kebenaran di dalamnya yang membuat kita memperoleh persekutuan dan juga dikuduskan. Nah, sepanjang bulan ini mari kita kemudian memperhatikan dan seluruh orang-orang percaya bagaimana hubungan kita satu dengan yang lain. Karena kita harus religius, tetapi kita juga harus mampu kemudian memiliki spiritual, yaitu memiliki hubungan satu dengan yang lain dengan baik. Problemnya kan religius, tapi kemudian tidak nampak di dalam hubungan, dalam persekutuannya. Iya, ini luar biasa yang dijelaskan oleh Pak Robert dan juga oleh Pak Edi. Karena Tuhan itu menganggap hubungan tuh jauh lebih penting loh daripada ibadah. Nah itu yang kita mesti kemudian sadari. Karena Tuhan berkata kan tadi, kalau kamu punya ganjelan, tinggalkan persembahan, tinggalkan mesbah, selesaikan dulu. Nah kita berharap agar hal luka melukai, dendam, kemarahan, perseteruan, ayolah kita selesaikan. Karena hubungan, itu adalah buah atau implementasi daripada kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Wah, ini menarik sekali loh Bapak-Bapak para narasumber. Dan ini Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, kalau kita perhatikan tadi penjelasan daripada para narasumber yang ada, maka tadi kalau saya kutip pertama dari statement Pak Robert, bahwa di latar belakang kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, ini merupakan tantangan yang dihadapi gereja pada masa itu, orang Kristen pada masa itu. Yaitu gereja, yaitu orang Kristen, orang percaya, ini berhadapan dengan satu kaum agnostik. Di mana mereka ini mulai membuat satu kebenaran dengan pengertian mereka sendiri. Gitu ya Pak ya. Dan ini merupakan, saya percaya ini juga merupakan tantangan kita hari-hari ini juga. Karena banyak pemikiran-pemikiran yang mereka menganggap golongan-golongan tertentu menganggap, oh kami yang benar, kami yang benar, kami yang benar. Nggak ada lagi yang tahu siapa kebenaran sebenarnya. Tapi, hari ini kita tuh dilatih, kita tuh diajar, kita kembali diingatkan bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah Alkitab. Kalau tadi Pak Bambang kasih contoh di kitab Kejadian tadi ya Pak ya, bahwa Tuhan sendiri ini menganggap kita ini adalah satu partnership. Kita ini kerabatnya, rekan kerjanya Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapa sesama Anda hari ini? Apakah itu bawahan kita dan kita menganggap I'm a boss, I'm a leader, you are not. Saya yang menentukan, no. Kalau tadi kesaksian daripada Pak Bambang, Pak Edi 32 tahun, memasuki 33 tahun. Maka para founder nggak dianggap sebagai bawahan, tapi rekan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya buat kita, mungkin yang kita bisa renungkan adalah siapakah sesama kita di hadapan kita? Rekan kerjakah? Atau jawab sendiri? Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjut pertanyaan yang nomor 2 mungkin ke Pak Edi kali ya Pak ya. Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa hubungan itu jauh lebih berharga dibandingkan persembahan itu di mata Tuhan. Nah Pak, membangun hubungan itu, persekutuan itu merupakan hal yang sangat vital di dalam hidup kita ini sebagai orang yang percaya. Dan Tuhan Yesus ini berkata gini Pak, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kata Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah itu kita bisa lihat di kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Banyak relasi itu sekarang ini dibangun ini di dasar ego. Artinya ya, saya mau bangun hubungan dengan A, B, C karena saya mau dapat keuntungan, saya mau dapat ini, semua segala macam dengan berbagai macam alasan yang ada. Dengan kepentingan, namun di dalam Kristus tuh kita yang menerima kasih, kita menerima kesabaran, kerendahan hati yang menjadi modal persaudaraan yang sehat itu. Nah Pak, Bapak kan gembala nih Pak. Tentunya kan banyak ngadapin manusia-manusia yang berbagai macam tipe. Pak, mengapa, pertanyaannya nih, mengapa hubungan pribadi dengan Yesus itu ini menentukan kualitas relasi kita tuh dengan sesama Pak? Silakan Pak.
hubungan dengan Kristus akan menentukan kualitas daripada sebuah persahabatan, pertemanan, ataupun relasi. Karena Kristus ini adalah sumber daripada segala sesuatunya. Jadi kita lihat, tadi Pak Robert sudah menyampaikan, ada orang-orang yang memiliki pemikiran agnostik. Ada orang-orang yang kemudian membangun kebenaran ataupun pengertian-pengertian dari dia berpikir dari pengalaman. Tapi sumber untuk kita kemudian memperoleh hubungan yang baik itu adalah di dalam Kristus. Karena segala apa yang diperlukan untuk berjalannya sebuah hubungan itu sebetulnya semuanya itu tersedia di dalam Kristus. Kristus itu adalah kasih. Maka kalau kita mau belajar tentang kasih, ya mau gak mau kita mesti melekatkan hidup kita dengan Kristus. Kalau Kristus itu adalah murah, artinya murah hati, maka kita juga melekatkan hidup kita dengan Kristus. Bahkan kita melihat bicara tentang pengampunan yang sering kemudian dalam konflik kehidupan sehari-hari dalam hubungan itu muncul. Orang gak bisa mengampuni, orang gak bisa kemudian menerima pengampunan, bahkan melepaskan pengampunan. Mereka berkata, sampai mati pokoknya tidak mungkin kita bisa jalan bareng lagi. Bahkan kemudian dalam hubungan, mohon maaf, kehidupan rumah tangga, pasangan suami dan istri, kemudian pisah, cerai, dan divorce. Karena hal yang lain, dan salah satunya adalah pengampunan. Kristus mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian dia menyediakan pengampunan. Dia lihat kehidupan daripada manusia yang hidup di dalam dosa, dia datang dan dia memberikan hidupnya sendiri dan melepaskan segala hal yang baik. Sehingga kemudian kita perlu belajar dari sumbernya untuk semuanya itu. Ada begitu banyak yang pelajaran-pelajaran yang bisa dikembangkan di dunia ini. Tapi sumber daripada segala sesuatunya itu ada di dalam Kristus. Makanya kalau kita memiliki koneksi ilahi di sepanjang tahun ini, maka kita ini akan punya kemampuan untuk kemudian menjaga hubungan satu dengan yang lain. Saya yakin apa yang tadi disampaikan oleh Gembala Pembina 32 tahun, dan kemudian para founder, orang-orang yang kemudian melayani, tetap setia, tetap kemudian mau ada di tempat ini, dan tetap kemudian berjuang, itu koneksi ilahi yang kemudian menarik setiap kita, yang memberikan pelatihan, memberikan pengertian, pewahyuan, dan kemudian hati yang kemudian memang mau untuk berjalan bersama-sama sesuai dengan panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu sumbernya. Terima kasih Pak. Nah, selanjutnya Pak Robert gimana Pak tanggapan Bapak? Pak Edi telah menjelaskan dengan sangat akurat sekali ya. Memang sumbernya kembali ke situ, ke Kristus Yesus. Kalau saya melihat bahwa salah satu yang mungkin kata yang saya ingin singgung itu adalah bagi secara pribadi, kesaksian pribadi. Dan juga saya percaya banyak orang seperti Kristus adalah memang fondasi bagi kita. Itu foundation yang kita nggak bisa ganti, nggak ada fondasi yang lain. Jadi kita setelah percaya kita hidup dan kita membangun hidup kita di atas Kristus sebagai divine connector kita, dan dari dialah sifat-sifat dari Kristus lah yang selanjutnya akan mengalir, dan kita belajar seperti kasih, pengampunan, keteladanan. Inilah yang memampukan kita kemudian membangun relasi-relasi yang mulia, relasi-relasi yang tulus, yang tidak maaf kalau saya bilangnya tidak munafik begitu, yang tulus dan ikhlas, yang inilah yang disebut dengan dan tidak dibuat-buat. Jadi semua itu mengalir begitu manis dan spontan dan menjadi kita. Yang kedua, kalau saya bilang Yesus bukan hanya sebagai fondasi, tapi juga Kristus adalah keteladanan buat kita.
Kita mengikuti, karena Kristen itu artinya pengikut Kristus kan gitu. Jadi kita mengikuti gaya hidup Yesus, apa yang diajarkan. Jadi saya pikir kenapa hubungan dengan Kristus menentukan kualitas relasi kita dengan sesama, ya udah pasti. Jadi kita gak bisa cari sumber-sumber yang lain gitu. Jadi memang Kristus lah yang menjadi fondasi dan menjadi teladan hidup kita. Saya pikir itu Pak. Gimana Pak Bambang? Ya, hubungan antara kita dengan Tuhan, nah itu bisa kemudian dilihat dari implementasi hubungan kita dengan sesama. Karena salib itu berbicara tentang keseimbangan. Kita harus menemukan titik keseimbangan. Sehingga dengan demikian maka orang itu bisa mengenal siapa Allah yang kepada kita beribadah. Nah buat saya sebagai orang percaya, maka kita menjadikan Kristus itu sebagai role model dalam hidup kita. Nah role model dalam hal apa? Ya tentunya dalam hal membangun hubungan. Ada satu kisah yang saya mau angkat. Pada waktu Tuhan bertemu dengan seorang perempuan di Samaria. Nah perempuan ini saya percaya adalah perempuan yang cantik. Nah kenapa? Karena suaminya 4. Jadi nggak mungkin suaminya banyak kalau dia jelek. Nah yang kedua, nah dia itu adalah wanita mandiri. Dia nggak tergantung daripada laki-laki. Nah kenapa? Kemungkinan dia adalah seorang perempuan yang kaya. Nah sehingga kehidupannya itu begitu mapan dan kehidupannya itu begitu baik. Setiap laki yang ketemu dengan perempuan ini selalu ingin memetik quote and quote keuntungan. Ingin menikmati kecantikannya, ingin menikmati kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perempuan ini. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan ini, maka dia tidak mengambil keuntungan dari perempuan ini. Karena dia berkata begini, kalau kamu minum air ini, kamu akan tetap haus. Tapi kalau kamu minum air yang keluar daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Artinya Tuhan Yesus itu mulai membagi hidupnya, mulai memberi hidupnya. Dia tidak mengambil keuntungan dari perempuan ini, tetapi dia kemudian menjawab kebutuhan daripada perempuan ini. Nah jangan lupa bahwa kita ini kan diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Nah sehingga role model seperti ini itu akan selalu menjadi satu standar kehidupan. Standar bagaimana kita membangun etika dan moral kehidupan. Nah, standar bagaimana kita menjalin hubungan kasih antara sesama manusia. Nah, standar kehidupan bagaimana kita menghadapi kesalahan-kesalahan daripada orang lain dan seterusnya. Nah, saya berharap agar kita tidak menggunakan lagi standar-standar yang ada di luar daripada Kristus. Ya, sehingga tidak terjadi kemudian perpecahan di dalam perseteruan. Nah, karena kan begini kan, masalah keributan antara suami istri, karena masing-masing punya prinsip. Enggak, menurut saya begini, yang satu bilang, enggak, kalau menurut saya begini, enggak akan ketemu gitu. Tapi coba, kalau ada masalah, nah kita kemudian lihat apa sih standar yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan kita menyelesaikan. Karena kita juga tahu kekurangan kita. Nah untuk mencapai standar itu, nah marilah kita sama-sama merendahkan diri untuk mencapai standar yang ada pada Tuhan. Dengan demikian maka saya percaya hubungan kita itu akan menghasilkan hal-hal yang mulia. Wow, ini menarik sekali juga nih Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan ya, standar, Pak Bambang standar, Pak Edi bicara kita hubungan itu sangat penting dengan kepada Tuhan dan itu dilanjutkan oleh Pak Robert. Dan mungkin ini juga bagi kita semua, kita mau renungkan bahwa Alkitab kan mencatat bahwa Kristen itu menyembahnya Yesus. Dan gitu ya Pak ya. Dan Alkitab Pemasmur berkata kita akan sama seperti apa yang kita sembah. Kalau kita bilang kita Kristen,
tadi Pak Robert berkata Kristen itu adalah ngikut jalan Tuhan. Nah, pertanyaannya nih, standarnya yang mana? Kan gitu kan? Standar kita yang mana? Apakah kita penyembah yang sekedar pemikiran, oh yang penting I'm a Christian, I'm just a Christian, udah selesai? Atau, nah, hubungan suami istri seperti dikatakan Pak Bambang, kita punya standar yaitu kebenaran firman Tuhan. Pak Edi tadi katakan hubungan gereja satu dengan lain standarnya juga kebenaran firman Tuhan, atau masih ada standar yang lain, Pak? Kalau masih ada, ayo kita kembali kepada kebenaran Kristus itu sendiri. Ya, ayo kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan acara dengan gembala Anda, dengan pengerja Anda, atau suami istri, ayo katakan kepada sekeliling Anda, di lingkungan Anda, katakan yuk kita kembali kepada standar Kristus. I'm a Christian. Saya seorang Kristen, saya akan sama seperti Kristus dan saya akan ngikut seperti apa kata Kristus lakukan. Amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga, mungkin kepada Pak Bambang lagi ya Pak ya. Pak, Rasul Yohanes ini kan dalam suratnya berkata, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Di kitab 1 Yohanes 4 ayat 21 dan di kitab Matius 22 37 sampai 39 kita tahu sama-sama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan bla 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 bla, dan gak berhenti sampai di sana, dan kasihlah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini enak bacanya tapi melakukannya mungkin agak sulit ya. Ya, kasih Kristus itu tentunya ya sebagai perekat melampaui perbedaan suku, status sosial, bahkan latar belakang gereja. Kasih yang bersumber dari Tuhan Yesus sendiri, itu Allah kita, itu bersifat transformasional Pak. Artinya mungkin ya, mengubah. Dan yang membentuk karakter serta perilaku daripada manusia itu sendiri. Sehingga memungkinkan orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, sang teladan kasih sejati. Nah Pak, ini menarik Pak. Bapak sebagai orang tua, sebagai gembala, dan pertanyaannya gini Pak, apa tantangan dan apa juga berkat yang disediakan saat kita itu hidup dan menghidupi kasih Kristus dalam relasi dalam sehari-hari Pak? Kasih itu kan tidak berkesudahan Ben, jadi tidak mudah untuk melakukan tindakan kasih, untuk melakukan sesuatu yang berlandaskan kasih, itu nggak gampang. Dan sering kali kita gagal. Termasuk saya sendiri juga banyak kegagalan dalam hal mengasihi. Karena sumbu kesabaran kita itu seringkali pendek. Ya, nah pada waktu kesabaran itu habis, ya kasihnya juga kemudian tidak bisa diimplementasikan. Nah pertanyaannya adalah, kan bagaimana cara kita itu mempertahankan kasih dan bagaimana cara kita itu bisa hidup di dalam kasih. Nah begini, di dalam kitab 1 Yohanes, nah maka dicatat bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Loh, bagaimana tidak berat? Loh, wong kita banyak gagal. Tapi ayat itu berkata begini, tidak berat bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau dasar daripada hubungan kita dengan Tuhan itu karena kita itu mengasihi Dia, dan kita berhubungan dengan Tuhan itu bukan karena Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan tolong saya, bukan hanya pada hal itu saja ketergantungan kita, tapi kita memang melandasi hubungan kita dengan Tuhan itu karena kita mengasihi Dia. Maka percayalah, melakukan perintahnya juga tidak berat. Jadi kalau kita gagal dalam mengeksekusi suatu tuntutan firman, yang mesti direview itu begitu. Kasih kita ke Tuhan tuh kadarnya apakah masih seperti yang dulu? Nah, atau kemudian kadarnya sudah berkurang jauh. Karena kalau kasih itu meninggalkan kita, melakukan perintah Tuhan itu nggak gampang. Dan itu susah sekali. Karena daging ini pasti akan berontak. Daging ini pasti akan nolak perintah-perintah Tuhan. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, yang saya percaya seringkali juga kita alami. Nah, maka Tuhan berkata,
aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain buat kamu, yaitu Roh Kudus. Nah, bagaimana cara Roh Kudus itu bekerja? Nah, cara Roh Kudus bekerja itu, dia akan memberi kemampuan kepada kita, dia akan memberi kekuatan kepada kita untuk mengasihi. Sehingga orang-orang yang mau memberi dirinya itu dipimpin oleh Roh Kudus, nah maka dia akan mengeluarkan buah, dan buah yang pertama, nah itu adalah kasih. Dan kita tidak akan mungkin bisa mengasihi seseorang nih, jika Roh Kudus itu tidak menolong kita. Jadi saya percaya dalam menghadapi kondisi yang sangat sulit pada hari-hari terakhir ini, nah disitulah peran daripada Roh Kudus itu sangat penting. Nah saya kira mungkin bapak-bapak yang lain bisa menambahinya. Gimana Pak Edi? Iya, memang tantangan untuk kita itu hidup di dalam kasih Kristus. Khususnya ini ya, kalau dari saya ini dalam lingkup hubungan. Kalau tadi Pak Bambang udah jelaskan luar biasa bahwa kita perlu Roh Kudus dan kemudian kita perlu kemudian melekat dengan Kristus untuk menolong kita. Tantangan dalam hubungan mengenai kasih itu adalah kita itu menghadapi orang-orang yang banyak berkhianat dalam hubungan itu. Itu adalah orang yang berkhianat. Kalau kita lihat Tuhan Yesus punya 12 murid. Dia berikan kasihnya, perhatiannya. Tapi kemudian dari 12 itu ada satu orang yang kemudian memiliki model seperti Yudas. Yaitu orang yang kemudian hanya karena materi, uang, dia kemudian kehilangan segala hal yang baik yang kemudian yang dia peroleh di dalam kehidupannya. Saya belajar dari perjalanan kepemimpinan dan pengalaman juga dari Pak Bambang sebagai gembala pembina. Bahwa kalau kita kemudian bertemu dengan orang-orang yang kemudian kita layani, kita itu tidak kemudian berpikir untuk mengambil keuntungan dari semuanya itu. Karena di gereja kita, di tempat di mana kita melayani, ini ada berbagai macam orang yang memiliki kondisi keadaan sosial yang ada. Ada yang kaya, ada yang juga kemudian mungkin berkekurangan. Tapi bagaimana sikap kita kemudian melihat orang kaya dan kemudian melihat orang yang dianggap kemudian tidak terlalu kaya. Maka hati kita itu mesti sama. Dan untuk bisa sama, ya saya yakin kita perlu pertolongan daripada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita akan ngalamin kesulitan. Pasti kita akan mencari keuntungan. Karena daging kita itu lemah untuk lihat yang seperti itu. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita ini dimampukan untuk kemudian membagikan kasih Kristus sama. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak Ya, Robert? tantangan menghidupi kasih ini memang nggak mudah lah ya. Kita nggak sanggup dengan kekuatan sendiri. Makanya kita memang, saya aminkan memang kembali ke Roh Kudus, kembali ke Roh penolong yang menolong kita. Tapi di situ juga perlunya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, itu juga punya koneksi yang kuat dengan gereja, dengan para pemimpinnya, sehingga mereka juga belajar dan menjadi kuat di sana. Saya melihat kembali ke Rasul Yohanes yang ayatnya kita ambil, tema 1 Yohanes 1 ayat 7 tadi. Menghadapi gempuran-gempuran penyesatan yang dilakukan oleh kaum agnostik, para philosophers pada waktu itu, yang banyak dipengaruhi oleh paham-paham Yunani tadi, yang menganggap bahwa all of flesh is evil. Itu kan mereka punya slogan, flesh is evil, daging itu adalah jahat, kejahatan gitu. Sebenarnya mereka sedang menghantam siapa? Mereka bicara tentang Kristus sebenarnya yang datang menjadi manusia.
Jadi itu nggak diterima. Jadi mereka nggak menerima bahwa Yesus itu dianggap hantu gitu oleh mereka. Sorry, ya. Jadi nggak bisa menerima Yesus sebagai manusia yang ada fisiknya. Jadi bayangkan Yohanes harus menghadapi ini pengajaran yang seperti ini tantangan yang berat. Kadang-kadang kita nggak bisa mengasihi orang karena kita maaf ya, kita mungkin muak juga dengan sikap gaya hidup dan kasar arogansi yang seperti itu. Ya tapi Yohanes menghadapi kekacauan seperti itu hanya dengan itu tadi kata-kata tadi itu. Tulisannya yang begitu banyak bicara tentang kasih. Allah adalah kasih, kita harus mengasihi, Itu yang menjadi benang merah di dalam surat Yohanes itu. Malah kalau kita melihat bahwa dia menyederhanakan doktrin-doktrin yang rumit itu dengan pengajaran tentang kasih. Jadi hari ini kita bisa mengalahkan itu semua. Semua yang kita tadi sebut ketidakenakan, ketidaknyamanan dalam membangun hubungan dengan orang dengan selalu mengingat bahwa memang kasih dan memang tantangannya berat tadi saya bilang. Kita menghadapi orang yang memang tidak mau dikasihi, orang yang banyak mengecewakan. Kita melawan egoisme kita sendiri kadang-kadang, kita juga kadang-kadang berpikir ada resiko apa, kadang-kadang ditolak dan malah jadi pembicaraan. Nah ini semua tantangan yang gak mudah. Disinilah kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada pemimpin-pemimpin rohani yang kita belajar banyak dari mereka. Teman-teman sepelayanan kita saling mengisi dan menguatkan. Ini penting, tetapi apalagi ada berkat tentunya. Kita bicara tantangannya apa, berkatnya apa. Kalau berkatnya saya berpikir yang pertama kalau kita mampu menjalani kehidupan dengan membangun relasi yang mulia itu pasti hati kita tenang, hati kita damai, sejahtera. Kita membangun persaudaraan, hati kita tenang, kita malah menjadi kesaksian kan gitu. Itu yang paling penting, kita menjadi kesaksian. Orang lihat kita sebagai pendeta yang menyampaikan, yang berkhotbah, yang mengajar. Orang melihat kesaksian, lifestyle kehidupan kita. Jadi saya pikir mungkin ini bisa dikembangkan lagi dengan banyak teman-teman yang lain, pikiran-pikiran yang lain. Ada tambah lagi Pak? Iya, saya kira cukup lah. Ya. Wow. Ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ya banyak tantangannya. Dari diri sendiri, egois, ya kan? Mungkin dari disampaikan oleh Pak Robert, dari Pak Edi, tantangan dari luar. Yaitu dalam hal disakiti, dihianati. Dan itu mungkin nggak mudah gitu ya. Tantangan berikutnya Pak Bambang berkata bahwa ini merupakan pengenalan kepada Kristus. Mungkin ini menjadi tantangan untuk kita nggak dapat mengasihi. Tetapi saya ingat firman Tuhan berkata gini, Yesus ngomong gini, kamu akan melakukan apa yang pernah aku lakukan, bahkan lebih dari apa yang aku lakukan. Mungkin kita berpikir kalau Yesus bisa melakukan mujizat, kita juga pasti bisa melakukan mujizat. Tapi kita mungkin lupa bahwa Yesus bisa ngampuni orang yang berkhianat sama dia loh. Yesus bisa ngampuni Yudas. Bahkan di kayu salib Yesus juga berkata, ampunilah mereka ya Aba ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan begitu ya. Nah, pertanyaannya pada hari ini, perenungan kita lagi Bapak Ibu Saudara, pokoknya bulan ini kita banyak berenung lah. Ya. Perenungan kita mungkin pada hari ini, apa benar? Ya kan, apa benar kita ini sudah melekat dengan Tuhan? Kalau Yesus berjanji, Yesus ngomong kita bisa melakukan, dia tidak tinggalkan kita. Dia berikan Roh Kudus sebagai penolong yang lain bagi kita. Nah, ayo Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena buah daripada roh setelah orang dipenuhi Roh Kudus, tadi Pak Bambang sempat singgung, yaitu kasih. Ayo coba kita renungkan dalam diri kita sendiri. Masih nyimpan sakit hati enggak? Masih nyimpan luka enggak? Kalau tadi Pak Bambang di pertanyaan kedua ketiga tadi berkata, udahlah hal-hal yang membuat perselisihan, hal-hal yang membuat pertikaian, udahlah. Kita yang mengasihi terlebih dahulu, kita yang ngampuni terlebih dahulu. Ya? Ya, baik. Pak, mungkin pertanyaan berikutnya ke Pak Bambang ya Pak. Ya. Jadi Pak, persaudaraan yang lahir dari Kristus itu kan tidak dangkal. Melainkan satu hubungan, satu persaudaraan yang sangat berkualitas, ada mulia, berakar dalam kasih dan kebenaran, dan persaudaraan itu seharusnya bersifat terbuka dan jujur.
Nah, Alkitab mencatat Pak, di kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13 berkata begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang berikan nyawanya. Nah, Pak, Bapak kan sebagai orang tua gembala nih Pak. Bagaimana Pak cara mewujudkan persaudaraan yang nobel, yang mulia itu berlandaskan kejujuran dan keterbukaan Pak? Cara Tuhan Yesus itu bersekutu bersama dengan kita itu melalui pelbagai macam proses. Abraham itu disebut adalah sahabat Allah, a friend of God. Nah, kenapa Abraham itu disebut sahabat Allah? Karena Abraham itu percaya kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, untuk masuk ke tanah yang dia juga belum tahu, Abraham percaya. Nah, oleh sebab itu Alkitab menyebut dia adalah sahabat Allah. Nah, kepada seorang sahabat, maka Tuhan itu memberitahu segala sesuatu itu yang ada dalam hatinya. Jadi pada suatu hari Tuhan itu mampir ke rumah Abraham dan Tuhan berkata, Bram, tahun depan ya, nanti kamu punya seorang anak. Begitu. Dan setelah memberitahu bahwa pada tahun yang akan datang, nah istrinya Sarah akan melahirkan seorang anak, maka Tuhan meninggalkan mereka. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, maka Tuhan berpikir, masakan aku tidak memberitahu kepada Abraham bahwa dari sini Tuhan hendak menghancurkan Sodom dan Gomora. Nah maka Tuhan tuh balik loh. Tuhan balik ke rumah Abraham dan Tuhan beritahu, Bram, nah waktu Tuhan kembali, kan Abraham bingung dong, apakah ada yang ketinggalan? Tuhan bilang enggak, tapi ada satu yang aku belum ceritakan kepada kamu. Nah, dari cerita ini ya kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan itu bukan pribadi yang selalu menyimpan hidden agenda. Nah, kenapa kita susah untuk mengikuti para pemimpin di atas kita? Karena kita nggak tahu agenda dia apa. Kita nggak tahu tuh program dia apa. Kita tidak mengerti dan kita belum mengerti lah. Nah, apa sih tujuan, goal daripada perjalanan gereja kita atau perjalanan organisasi kita? Namun Tuhan itu luar biasa. Dia menaruh perjanjian-perjanjiannya, dia menaruh nubuatan-nubuatan apa yang belum terjadi dan apa yang akan terjadi. Semuanya itu dalam Alkitab, Ben. Jadi kalau kita sekarang mau menjadi sahabat Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, baca, selidiki bahwa ada janji-janji yang sudah digenapi, ada janji-janji yang belum digenapi. Ada rancangan-rancangan yang sudah digenapi, ada rancangan-rancangan yang belum digenapi. Nah sehingga kita tahu nih, ke depan tuh Tuhan maunya apa. Nah dengan demikian, maka kita akan melihat keterbukaan daripada hubungan Tuhan tuh dengan kita. Karena Tuhan tidak punya hidden agenda. Dia berkata, aku meninggalkan kamu, tapi aku tidak meninggalkanmu seorang diri. Aku akan mengirimkan Roh Kudus. Dan kalau aku sudah selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan datang lagi. Nah itu very clear semuanya. Sehingga kekristenan kita itu tidak berada tuh pada daerah abu-abu. Atau kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena Tuhan beritahu semuanya. Nah demikian juga kalau kamu mau berhubungan lama dengan seseorang, mesti berani membuka agenda kita. Mesti berani juga untuk membuka kehidupan kita berbagi hidup. Karena kalau kita percaya dengan orang, nah maka kita berani mempercayakan hidup kita. Nah seringkali kan, nah kita kan menyimpan nih kelemahan-kelemahan kita. Nah kadang-kadang kita juga menyembunyikan rencana-rencana kita karena kita ingin menguji teman-teman kita. Tuhan tuh gak pernah begitu. Dia taruh kok semuanya. On the table, semuanya ditaruh. Ini loh, rancangan-rancanganku, ini loh janji-janjiku. Ini loh, semua. Apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang.
Nah, sifat seperti itu yang perlu kita kembangkan. Gimana Pak Robert? Ya, artinya kembali seperti Bapak tadi katakan, kita jangan ada kepalsuan, jangan ada kemunafikan, jangan ada hidden agenda. Kita transparan, jalan dalam terang seperti tema tadi 1 Yohanes 1 ayat 7. Kita berjalan dalam terang dan kita memiliki persekutuan dengan Dia yang adalah terang itu. Jika kita juga memancarkan terang. Jadi singkatnya kalau saya jawab pertanyaan untuk saya ini, satu, bangunlah persaudaraan dalam terang itu, tidak ada hidden agenda. Bangunlah hubungan kita dalam kasih, pengampunan, kerendahan hati, seperti Kristus yang adalah sentral, yang menjadi pusat kita. Terima kasih. Wow. Simple ya Pak. Silakan Pak Edi ada. Ya, di Alkitab, di Kisah, dalam Alkitab Perjanjian Lama itu ada contoh yang juga cukup baik, mungkin yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Hubungan antara Daud dengan Yonatan, di mana mereka kemudian bisa menjadi satu jiwa dan kemudian saling memahami satu dengan yang lain. Dan hubungan yang seperti ini memang benar yang disampaikan oleh Pak Bambang maupun Pak Robert. Itu lahir oleh karena kita mau mempercayakan apa yang ada pada kita, tidak ada agenda yang lain, dan kita itu menjadi orang yang terbuka satu dengan yang lain. Dan semuanya itu terjadi kalau kita memiliki kedewasaan, yaitu kedewasaan di dalam Kristus. Wow, ini menarik ya. Kembali pokoknya bulan ini temanya percakapannya sangat menarik, poin demi poin Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi Pak Bambang tekankan bahwa hubungan berdasarkan hubungan Tuhan Allah dengan Abraham, tidak ada yang tersembunyi. Tadi ditambahkan oleh Pak Robert dan Pak Edi. Nah, Alkitab kan ada juga mencatat gini ya Pak ya. Berjalankah 2 orang tanpa, nah, kan gitu kan, tanpa. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus, Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu kepercayaan itu kepada kita, ya kan? Pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan kepercayaan itu juga kepada sesama kita? Atau seperti disampaikan oleh para narasumber, masih ada hidden agenda enggak? Masih ada hal-hal tersembunyi enggak? Kalau Pak Bambang bilang, mau nguji dulu nih, masih begitu enggak? Kalau masih, yuk buru-buru kita berubah yuk. Biar supaya ini. Iya, ada perbedaan ya antara dokter spesialis yang ada di Singapura dengan dokter spesialis yang ada di Indonesia. Nah, perbedaannya adalah dokter spesialis yang ada di Indonesia itu pelit dalam menjelaskan penyakit dan permasalahan yang ada pada kita. Tapi kalau dokter yang di Singapura, ya itu dengan begitu panjang lebar menjelaskan permasalahan yang kita hadapi dan dia memberikan solusi. Bahkan dokter saya pribadi ya, nah itu bisa di WA. Nah sehingga itu kita bisa berhubungan melalui email, kita bisa berhubungan melalui WA dan sangat terbuka. Nah kita berharap juga agar hubungan antara kita sesama, nah itu harus juga dengan keterbukaan. Nah kenapa? Karena kalau kita terbuka itu artinya kita percaya loh. Kalau kita nggak percaya kita akan tertutup. Dan salah satu definisi daripada kasih itu adalah percaya kepada segala sesuatu. Jadi kalau kita nggak percaya nih, atau kita tidak mempercayai, itu artinya adalah kita kurang dalam hal mengasihi orang yang kepadanya kita itu kurang percaya lah gitu. Nah loh, masih ragu-ragu. Tuh baca dong kembali tuh ya Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi, dalam hal ini kurang, berarti tadi Bapak bilang apa? Kurang kasih ya Pak ya. Kalau kurang, ya minta sama yang di atas, selesai. Dan begitu ya. This is the last Pak, this is the last for us. Dan mungkin ini karena terakhir ke Pak Bambang lagi ya Pak ya, sebagian sekaligus nanti closing statement. Gini Pak, hubungan dengan Kristus Yesus ini memperbarui hidup kita semua. Dan ada 2 hal penting terjadi, yaitu pemulihan, hubungan vertikal dengan Bapa, dan horizontal, hubungan kita dengan sesama.
Dari relasi yang akrab dengan Sang Juru Selamat mengalirlah kasih yang murni dan kesatuan yang kokoh dan dari persaudaraan itu sendiri. Pak, kami butuh closing statement dari Bapak. Mohon izin Pak, pesan dan kesan Bapak sebagai gembala, orang tua, apa yang Bapak mau sampaikan untuk anak-anak Bapak, hamba-hamba Tuhan, para pemirsa yang menyaksikan acara ini Pak? Ya, Paulus pernah memberikan pesan kepada jemaat di Korintus bahwa pergaulan yang buruk akan mengubah kebiasaan yang baik. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda dan para pendengar daripada talk show ini, hati-hati dalam memilih teman dan hati-hati dalam berhubungan. Biarlah Kristus menjadi role model dalam kehidupan kita dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak Edi? Saya hanya akan bacakan dari Efesus 4 ayat yang ke-32. Ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita kemudian membangun brotherly love di antara sesama kita. Kita bangun persaudaraan, persekutuan kita, dan biarlah apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang mulia. Bagaimana Pak Robert? Ya, statement closing yang sangat indah sekali. Pendek saja, persaudaraan yang mulia dalam Kristus kiranya tidak hanya menjadi percakapan, tidak hanya menjadi khotbah, tidak hanya menjadi pengajaran, tetapi marilah kita menghidupinya dengan tulus, dengan ikhlas, dan sungguh-sungguh. Terima kasih. Keren. Ya, ada 3 statement. Tadi Pak Bambang bilang jadikan Yesus sebagai role model. Untuk anak muda, be careful dengan pertemanan. Ya. Kalau teman Anda nggak menjadikan Yesus sebagai role model, udahlah cari teman yang lain. Kan begitu ya kira-kira Pak ya. Kedua, tadi Pak Edi berkata, aduh Pak dia cantik, udahlah kalau bukan Kristus, aduh kalau dia ganteng Pak, kalau bukan Kristus role modelnya udahlah nggak usah. Ya. Yang tadi Pak Edi berkata bahwa brotherly love. Ini statement yang saya ingat itu beberapa tahun yang lalu. Dan kalau saya percaya kalau ini diingatkan Tuhan lagi berarti ada pesan yang Tuhan mau untuk kita perhatikan. Kasih persaudaraan yang tanpa, tadi Pak Robert kan kemunafikan, kan gitu ya Pak. Dan bukan hanya sekedar khotbah, bukan hanya sekedar narasi, tetapi itu menjadi hidup kita. Bukan gaya hidup, tapi that's we are, itulah kita. Kita bisa mengasihi orang, kita bisa juga mengasihi sama, dan kita tidak memandang rendah siapapun karena Kristus tidak memandang rendah kita juga. Baik Bapak Ibu Saudara, waktu juga yang memisahkan pertemuan kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya memohon kepada Pak Edi untuk boleh berdoa dan menutup kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk apa yang kami dengar pada saat ini. Dan kami memohon pertolongan, kekuatan Tuhan. Kami memohon Tuhan kiranya berkenan untuk memberikan dan menyertai setiap kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk mengamalkan apa yang boleh kami dengar dan apa yang kami boleh pelajari pada pertemuan-pertemuan saat ini. Pakai setiap kami untuk kami boleh menjalin relasi hubungan, sehingga kami boleh berkembang, berbuah dengan begitu lebat. Dan kami merindukan karya tangan Tuhan sendiri yang memproses, mengerjakan setiap kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kondisi keadaan yang lemah. Oleh karena tekanan-tekanan, bahkan oleh karena persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan, hubungan maupun persaudaraan. Kami berdoa saat ini kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kami boleh mengampuni, kami boleh mengasihi. Kami yang memiliki problem persahabatan, kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami boleh diikat kembali dalam ikatan kasih. Kami berdoa kuasa Tuhan menyertai kami. Ya, Tuhan. Terima kasih untuk saat ini. Berkati para narasumber yang ada. Berkati setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan.
Bahkan yang sakit kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan. Dan berkat dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai perjalanan kehidupan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.